Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit HMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana kita secara umum ya bisa membedakan apakah ini masalah yang berkaitan dengan lambung dan cemas atau memang ini masalah yang spesifik gangguan cemas saja yang bergejala ke lambung. Sebenarnya apa yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini sudah pernah saya bicarakan di kesempatan sebelumnya. Tapi mungkin buat pemirsa yang baru saja bergabung di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, ini adalah sesuatu hal yang baru. Kita tahu bahwa kecemasan ini sangat mempengaruhi mekanisme kerja lambung kita. Apa yang membuatnya berbeda ketika kondisi kecemasan itu bisa membuat kondisi ini berubah di dalam lambung kita adalah yang berkaitan dengan produktivitas dari asam lambung sendiri serta gerakan dari lambung dan ususnya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada yang mengalami gangguan kecemasan dan kecemasannya itu tidak bisa dikendalikan gitu ya, maka akan mempengaruhi kerja dari lambung terkait dengan peristaltik ya, gerakan lambungnya, sehingga teman-teman itu kadang-kadang mengalami kepengen buang air besar gitu ya ketika ada peristiwa yang nggak menyenangkan atau kurang nyaman atau lagi tegang gitu, dan juga meningkatkan asam lambung sehingga rasanya tuh asam mulutnya ya karena dia keluar gas lambungnya juga. Tidak heran juga banyak diantaranya yang suka menjadi bersendawa, kayak rasanya tuh kayak ada kepingin mau muntah gitu ya bahkan. Nah, keadaan yang berkaitan dengan cemas sehingga menyebabkan kondisi lambung ini berubah, itu kita harus perhatikan benar-benar. Karena pada dasarnya kalau si pasien ini berobat, maka sebenarnya obat lambungnya sendiri bisa kita gunakan untuk membantu si pasien menjadi jauh lebih stabil. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sakit lambung seperti ini dan kemudian berobat ke dokter ya di rumah sakit atau di klinik atau dokter praktik umum, maka dokter itu akan memberikan obat untuk memperbaiki asam lambungnya, misalnya golongan PPI, kemudian juga untuk prokinetik atau obat yang membantu gerakan lambungnya. Misalnya yang paling sering itu domperidon ya, bisa mereknya macam-macam lah. Ya, tapi isinya domperidon ya. Beberapa di antaranya memberikan obat untuk melapisi lambung ya, biasanya golongan misalnya yang cair-cair lah, misalnya yang cair-cair itu ya, bisa sukralfat, bisa juga golongan antasida cair gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau misalnya si pasien itu nggak ada masalah dengan lambungnya, cemasnya juga nggak ada problem, maka dia baik. Dengan pengobatan dia baik gitu. Dia nggak perlu khawatir. Yang menjadi problem adalah ketika ternyata gejala-gejala lambungnya nggak membaik. Dan si pasien makin cemas. Ya, karena gejala lambungnya nggak membaik. Cemasnya ini sebagai pemicu untuk membuat kondisi lambungnya menjadi makin tidak nyaman. Jadi kalau misalnya demikian, teman-teman harus sadar bahwa situasi seperti ini mungkin tidak mudah buat sebagian orang. Tapi bukannya tidak mungkin untuk diobatin. Di awal tidak perlu langsung datang ke dokter jiwa pastinya. Tapi kalau misalnya kondisi gejala lambungnya ini signifikan, tidak ada perubahan, walaupun sudah minum obat lebih dari 2 minggu, bahkan melakukan endoskopi, tapi tidak ada perubahan juga, maka ada baiknya teman-teman bisa datang berobat ke dokter jiwa terdekat. Ya, karena dengan adanya perbaikan di sistem saraf pusat teman-teman, maka kondisi lambungnya pun akan membaik. Nah, ini berbeda ya dengan kondisi gangguan cemas yang memang awalnya gejalanya itu bukan dari gejala lambung. Gangguan cemas pada dasarnya ditandai oleh gejala-gejala
kekhawatiran yang berlebihan. Ya, kekhawatiran yang berlebihan sampai orang itu mengalami suatu ketidakstabilan di otaknya, dan pada kondisi yang sangat berat itu bisa menimbulkan serangan panik. Jadi kalau teman-teman tanya, kalau saya udah serangan panik itu berarti udah berat ya dok ya? Betul, kondisinya sudah cukup berat karena otak itu sudah tidak mampu mengadjust atau menyeimbangkan saraf pusat yang terlalu aktif sekali itu, sehingga terjadilah gejala serangan panik. Dan ini biasanya di awal pertama kali orang mengalami gangguan ini, biasanya muncul tuh tiba-tiba ada situasi yang kurang stabil. Nah teman-teman pastinya pernah nih yang pernah menonton ini dan juga pernah menonton video sebelumnya itu, saya jelaskan tuh di berbagai macam video itu, tinggal dicarilah gangguan cemas, gangguan panik, ya andresi psikosomatik. Teman-teman bisa mengatakan bahwa itu bisa membuat saya datang ke dokter di IGD. Karena saya takut banget ya dengan gejala-gejala kecemasan ini. Dan memang betul ada beberapa di antaranya yang memerlukan pertolongan sampai harus ke IGD gitu. Jadi di IGD yang menariknya kadang-kadang diperiksa semuanya nggak ada problem, dan akhirnya si pasien dikatakan mengalami gangguan lambung lagi. Ya kan? Padahal bukan gangguan lambung tuh sebenarnya. Itu gangguan kecemasan yang berdampak pada peningkatan sistem saraf otonom di tubuh kita. Salah satu gejalanya adalah gejala lambung. Jadi kalau yang seperti ini, kita nggak bilang bahwa lambungnya memang yang paling dominan. Hanya sebagian kecil, karena gejala lambung itu ada di dalam 3 gejala paling sering yang dialami. Yang paling sering adalah debar-debar, ya, kemudian kelelahan, ya, baru lambung, kemudian balik ada proses rasa tercekik atau rasa seperti kayak ada ngegantung di lehernya. Jadi gejala-gejalanya harus dibedakan. Nah, teman-teman walaupun banyak mendengarkan video ataupun informasi dari berbagai macam website, atau saya sendiri juga sering memberikan informasi, jangan buru-buru fokus pada kalau misalnya kayak gini nih pasti nih dok gejalanya seperti ini. Enggak juga, kadang-kadang harus ada perbaikan di dalam proses diagnosisnya dulu. Kita harus lihat dulu nih beneran nggak, mana nih yang paling utama. Jangan-jangan problemnya bukan dari gangguan cemas gitu ya, atau bahkan sebenarnya lambungnya yang bermasalah, belum beres, tapi kebetulan karena udah lama nggak diobatin, misalnya pada orang-orang dengan kondisi irritable bowel disease atau gastritis kronis ya, kemudian ada problem lain gitu ya. Walaupun 60% kasus-kasus lambung itu kebanyakan memang dispepsia fungsional ya, kondisinya seperti demikian. Maka perlu nih untuk menjelaskan perbedaan diagnostik klinisnya dulu secara matang, supaya arahnya ke depan tuh akan jauh lebih baik. Nah, pada beberapa orang memang mau tidak mau mengobati dengan 2 cara, dari sisi obat dan dari sisi non obat. Ya, obat dengan obat-obatan dari dokter jiwa maupun dokter penyakit dalam, non obatnya juga melakukan upaya-upaya untuk belajar menenangkan saraf pusat ini. Banyak video-video saya Anda bisa lihat di terapi non obat ya, di playlistnya bisa dibuka itu dan ditonton apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menjelaskan kondisi seperti ini. Jadi nomor 1, diagnosis yang tepat ya, arah diagnosisnya ya. Kadang-kadang kita lupa nih ya, arah diagnosisnya, karena saya selalu bilang sama mahasiswa saya juga, diagnosis adalah kunci keberhasilan. Yang kedua, bagaimana kita mengelola, dan yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan supaya tidak kembali lagi. Mengolah artinya mengobati sampai gejala menghilang, dan mempertahankan kadang-kadang juga memerlukan pengobatan. Ini kita perlukan dalam proses terapi buat kedepannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga jiwa dan raga kita. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.